paradoks. Bangsa yang kaya, rakyatnya miskin. 4 tantangan yang kita rasakan bersama. Sumber daya energi kita menipis. Ledakan penduduk Indonesia. Sistem pemerintahan kita yang paling tidak efisien. Ketidakseimbangan struktur ekonomi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Para profesor, para guru besar, dalam keyakinan saya adalah guru-guru bangsa. Orang-orang yang terpinter di negara, di sebuah negara. Kalau kita lihat sejarah manusia, setiap perubahan, setiap kemajuan, setiap pembangunan, setiap terobosan, setiap inovasi datangnya dari para cendekiawan dan para ilmuwan. Sejarah peradaban manusia adalah sejarah intelektual. Semua kemajuan manusia datangnya dari para profesor, para ilmuwan. Karena itu, kalau kita lihat kebangkitan bangsa Indonesia sendiri, kalau kita lihat benchmark kebangkitan yang kita anggap dimulai dari Budi Utomo, ya, pemimpin-pemimpinnya adalah orang-orang yang terpinter pada saat itu. Kalau kita lihat proklamasi kemerdekaan kita, kalau kita lihat panitia persiapan kemerdekaan, kalau kita lihat Bung Karno dan Bung Hatta, ya, mereka adalah orang-orang yang terpinter pada saat itu. Saudara-saudara, saya sangat dihormati karena yang dibahas adalah sebuah tulisan yang memang seolah-olah hasil karya saya sendiri. Tapi saya harus katakan di sini, itu bukan hasil karya saya sendiri. Itu adalah buah karya beberapa cendekiawan yang sudah bertahun-tahun berdiskusi dengan saya. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak yang saya hormati, kalau kita lihat perkembangan 15 tahun ke belakang, perkembangan bangsa, harus kita akui banyak terobosan kemajuan di bangsa kita. Tahun 98 ada proses reformasi, proses transisi. Sebagian dari saudara-saudara, termasuk saya juga, kita adalah pelaku dan kita adalah saksi dari proses transisi tersebut. Proses perkembangan dan reformasi dan transisi itu adalah juga dari kalangan cendekiawan intelektual, baik intelektual di dalam kampus, intelektual organisasi agama, intelektual di media pers, juga dari para cendekiawan di dalam birokrasi dan dalam tentara dan polisi. Saudara-saudara, kalau kita pelajari dan simak proses pergolakan yang sekarang terjadi di Timur Tengah dan kita bandingkan dengan apa yang kita lakukan tahun 98, kita pantas untuk bersyukur bahwa proses transformasi kita berjalan
relatif lancar sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Kalau kita mundur ke belakang lagi, tahun 65, 66, pergolakan besar juga kita akui. Walaupun perang ideologi yang begitu besar, bangsa Indonesia mampu mengatasinya. Kita bisa selesaikan persoalan besar bangsa kita relatif dengan sedikit pengorbanan. Bahwa ada pergolakan, ada pengorbanan. Reformasi sebetulnya justru dilakukan karena apa? Karena kearifan, karena kesadaran dari semua unsur. Kalau kita lihat Mubarak di Mesir, seorang pahlawan perang, setelah berkuasa sekian puluh tahun, 1 tahun harus bergulat melawan rakyatnya sendiri, dan akhirnya dibawa ke pengadilan. Di kita, pergolakan 1 minggu, Pak Harto mengundurkan diri. TNI, sedikit tentara di seluruh dunia yang dengan sukarela mundur dari kekuasaan politik dan menyerahkan kepada civil society. Kita lakukan itu dengan kesadaran, karena semua kita adalah bentukan, adalah kelahiran dari proses pergolakan kemerdekaan bangsa yang puncaknya adalah 17 Agustus 45. TNI adalah tentara rakyat. Seluruh pelajaran dan indoktrinasi yang diterima oleh TNI adalah selalu membela rakyat, membela rakyat, membela rakyat. Sehingga akhirnya kita melihat contoh bagaimana ada suatu tentara yang dengan sadar dan tidak neko-neko mengundurkan diri dari politik, menyerahkan kembali kepada tokoh-tokoh sipil. Ini terjadi di Taiwan, ini terjadi di Korea, ini terjadi di Turki, dan akhirnya kita dicontoh juga oleh Myanmar sekarang ini. Apa arah pemikiran saya? Kita sadar bahwa yang kita utamakan adalah kepentingan bangsa dan negara. Jadi 98 kita ingin reformasi. Semua unsur, saya yakin para pemimpin agama, para pemimpin sipil, politik, para pemimpin kampus, para pemimpin tentara, para tokoh polisi, kita ingin menjadi negara modern, negara maju, dan kita memilih semuanya demokrasi sebagai sistem terbaik. Tetapi setelah kita lakukan reformasi, setelah kita memilih dan melaksanakan demokrasi, proses ini berjalan, tetapi kita melihat proses kedaulatan ekonomi ternyata meleset dari harapan dan perkiraan kita. Kita melihat bahwa setelah kita lakukan proses ini, setelah kita hitung, ternyata kita sadar bahwa sistem ekonomi yang mengikuti sistem politik yang telah kita reformasi, sistem ekonomi ini ternyata tidak membawa kemajuan, kekayaan, dan kesejahteraan bagi bangsa kita. Inilah yang kita rasakan tadi diungkapkan oleh Profesor Nanat, seolah-olah kok kita jadi tamu di negara kita sendiri, seolah-olah kita menjadi penumpang di kampung kita sendiri, seolah-olah
Kita harus hormat, tunduk, dan minta izin kepada mereka-mereka justru yang mencuri dari kekayaan rakyat. Saudara-saudara, ini fenomena, dan itulah yang mendorong buku ini. Jadi saya bukan seorang cendekiawan, saya bukan seorang ilmuwan, saya bukan seorang profesor, saya adalah tadinya seorang prajurit. Seluruh hidup saya, seluruh pendidikan saya pusatkan sebagai prajurit untuk membela negara dengan suatu kontrak batin, suatu kontrak sosial. Saya dan kawan-kawan di tentara siap mati untuk negara ini. Tapi kontraknya adalah, hai kaum cendekiawan, hai para teknokrat, hai para profesor, kami menjaga republik, kau yang harus bangun republik ini. Kau yang harus membawa kesejahteraan kepada rakyat kita, karena kau adalah orang-orang terpinter di negara ini. Semua rakyat mengharapkan karya dari para guru besar, dari para ilmuwan. Itu juga kontrak dari awal tahun 50-an. Itu juga kontrak batin tahun 60-an. Itu kontrak batin tahun 70-an, 80-an. Kita lihat Bung Karno, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, beliau pergi, tapi warisannya ada. Jatiluhur, IPB, ITB, Krakatau Steel. Pak Harto, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, otoriter, tapi lihat apa yang beliau tinggalkan. Kedung Gombo, berapa juta hektar yang terairi. Kalau rakyat ditanya, kalau Pak Harto masih hidup sekarang dan masih fit, mungkin Pak Harto terpilih jadi presiden tahun 2014. Setelah sekian tahun, kita melihat sekarang Indonesia. Nah, inilah yang kita bahas sekarang, yang saya sebut The Indonesian Paradox, paradoks Indonesia. Ada di buku, saya tidak akan terulangi, ya saya highlight saja. Tapi penting saya ingin ungkapkan di sini, paradoks Indonesia, negara bangsa yang kaya, rakyatnya miskin. Saya ingin ungkapkan di sini suatu gejala. Saya minta dipaparkan posisi kita sekarang, ya ini hanya sebagai awal. Dan posisi kita menurut para ahli tahun 2030, ya. Kalau kita lihat sebetulnya apa yang sudah kita capai sekarang secara makro luar biasa, ya. Kita adalah negara yang hebat. Kita adalah negara sebetulnya yang kaya. Ekonomi ke-16 terbesar. Kita punya kelas konsumen 45 juta, 2 kali lebih besar dari Malaysia, 2 kali lebih besar dari Malaysia. Tahun 2030 kita diramalkan akan menjadi ekonomi ke-7 dengan kelas menengah konsumen 135 juta, lebih besar dari Jepang. Tetapi saudara-saudara sekalian, kondisi yang demikian hebat, kita rasakan ada sesuatu keanehan. Kondisi sekarang kita lihat bahwa terjadi ketimpangan ekonomi yang disinggung, yang kita rasakan bersama. Ekonomi yang hebat ini ternyata tidak menghasilkan pemerataan ekonomi yang memadai. Ini bisa tercapai kalau kita berhasil menghadapi tantangan-tantangan tersebut. 4 tantangan yang
kita rasakan bersama, tetapi banyak elit tidak mau membahas. Hari ini, minggu-minggu ini, kita, elit politik, pemerintah terutama, harus memutuskan mencabut subsidi BBM atau tidak. Berarti tantangan yang pertama sudah di tengah kita. Sumber daya energi kita menipis. Minyak bumi kita tinggal 12 tahun. Kalau tidak ada eksplorasi baru, kita akan import semua kebutuhan BBM kita. Batu bara tinggal 34 tahun, tinggal 70 tahun, gas tinggal 34 tahun. Tetapi begitu minyak habis, dengan sendirinya gas alam lebih cepat habisnya, dan batu bara kita juga lebih cepat habisnya. Tantangan kedua, ledakan penduduk Indonesia. Tiap tahun kita tambah 3,6 juta jiwa. Berarti ini 3,6 juta mulut baru. Berarti angkatan kerja tambah, dan sebagainya dan sebagainya. Apa yang diramalkan Malthus sudah di tengah kita sekarang. Tiap 10 tahun lahir 6 Singapura di Indonesia. Dan sebentar lagi kita akan lihat pertumbuhan pangan berkejaran dengan pertumbuhan penduduk. Dalam 10 tahun, 20 tahun akan datang akan terjadi tambahan 76 juta penduduk baru. 3 kali Malaysia. Ini adalah tantangan yang sangat besar. Yang ketiga, sistem pemerintah yang lemah. Saya selalu bicara sistem. Saya tidak mau mengkritik orang ataupun pemerintah yang berkuasa, tidak. Ini adalah sistem dan ini adalah tanggung jawab kita semua. Kita semua ikut membangun sistem ini. Kita lihat ada lingkaran setan. Sistem pemerintahan lemah, terjadi inefisiensi, menghasilkan korupsi, pembangunan tidak jalan, kemiskinan tidak turun, akan terjadi instabilitas. Bisa terjadi kekacauan, jenjang tambah lebar, sistem tambah lemah. Ini yang kita lihat dan kita alami sekarang. Saudara sekalian, bukti inefisiensi pemerintahan. Kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lain, kita akan lihat sebagai contoh Cina. Cina punya jumlah penduduk hampir 1,4 miliar. Dan mereka punya pemerintah otonom 33. Jadi satu pemerintah otonom untuk setiap 42 juta orang. India punya 25 pemerintah daerah otonom untuk 1,2 miliar orang. Satu pemerintah untuk setiap 34 juta orang. Indonesia 500 pemerintah daerah otonom ya, untuk 243 juta orang. Satu pemerintah daerah otonom untuk 0,5 juta orang. Para cendekiawan yang saya hormati, para ilmuwan yang saya hormati, para guru besar yang saya hormati, apakah ini efisien atau tidak? Bapak-bapak yang jawab. Saya kira tidak perlu seorang S3 untuk mengakui dan mengatakan bahwa sistem pemerintahan kita yang paling tidak efisien. Tetapi apakah pemimpin politik kita berani untuk merubah ini? Elit politik sudah nikmat. Semua ingin jadi bupati, semua ingin jadi ketua DPRD, semua ingin jadi ketua ini, ketua itu. Tetapi ujungnya adalah yang kita bangun adalah kantor-kantor. Inilah yang mengakibatkan kita tidak produktif. Kantor-kantor bupati di Indonesia ada yang lebih hebat dari ibu kota negara lain. Jadi yang dilakukan oleh bangsa kita sekarang adalah hal-hal yang justru memperlemah kita sendiri. Kita selalu bicara 33 provinsi. Salah. Sudah 34.
sudah ada provinsi baru, Kalimantan Utara. Saudara-saudara sekalian. Jadi berarti apa? Kalau benar nanti tambah 100 kabupaten baru, 100 kantor bupati, 100 gedung DPRD, 100 rumah bupati, 100 rumah wakil bupati, 100 rumah sekda, 100 belum mobilnya. Saudara-saudara, ini dari semua data, saya pakai data pemerintah Republik Indonesia sendiri yang menilai bahwa 80% daerah otonom itu buruk bekerjanya, ya Kementerian Dalam Negeri. Jadi rakyat Indonesia yang ratusan juta itu sebenarnya menghidupinya itu birokrat-birokrat yang masuk kantor, entah apa dikerjakan keluar kantor. Selanjutnya, saya tidak akan terlalu bahas soal korupsi ya, karena kita cukup tiap malam kalau mau nonton berita, sebetulnya kita sudah bisa ambil kesimpulan. Saudara, korupsi saya kira di mana saja di seluruh dunia ada, ya, dan sulit untuk kita habiskan, saya kira ya, pasti ada. Kemudian jangan mengira, yang harus kita tolak adalah bahwa korupsi itu sudah bagian dari genetika orang Indonesia. Itu yang harus kita tolak, ya kan? Tetapi bahwa korupsi ini sudah masuk stadium yang sangat membahayakan, saya kira memang harus kita berani mengakui, ya. Masa dari 500 kepala daerah 230 kena masalah hukum karena korupsi. Dari 33 gubernur 18 sudah kena status tersangka. Ini 17, ini data 2 bulan lalu. Tiap minggu ada tambahan. Dan maaf, kita ini bukan mau menjelekin bangsa sendiri, tidak. Ibarat kita bicara ini, kita ngaca, kita mengoreksi diri kita sendiri. Tapi kita harus berani mengoreksi diri kita sendiri. Ada juga yang menunggu jadi tersangka, ya kan? Ada yang sudah jadi tersangka tapi bisa nunda-nunda apa itu? Eksekusi, ya kan? Dengan berbagai kiat. Jadi banyak kiatnya. Dan saya kira kita semua sudah tahu kiat-kiat itu bagaimana, ya kan? Saudara-saudara, konon kabarnya kalau rencana mau curi itu disisahkan khusus untuk istilahnya pengamanan. Jadi begitu nanti ketahuan dikejar-kejar, ada dana pengamanan. Nah, inilah kenapa gubernur baru 18 kalau nggak salah. Tapi saya pikir ya, ini juga salah siapa? Gaji gubernur 8 juta rupiah satu bulan. Gaji bupati rata-rata 6 juta rupiah. Di Jawa Tengah tahun lalu, ini tahun lalu ya, sekarang mungkin sudah naik inflasi. Tahun yang lalu dana kampanye kabupaten di Jawa Tengah itu 12 miliar dan dia kalah. Jadi yang menang berapa belas miliar, bayangkan. Yang kalah 12 miliar. Yang menang berapa, bayangkan tuh. Gajinya 6 juta. Kira-kira bagaimana dia mengembalikan dana kampanye?
Jadi inilah sistem yang kita bangun yang akhirnya merongrong diri kita sendiri. Kita lihat jalan-jalan di kabupaten-kabupaten, nggak usah jauh-jauh, 1 jam dari ibu kota negara, 1 jam, Bogor, Cibinong, itu lobangnya nggak ngerti saya. Mungkin kerbau bisa mandi di lubang tersebut. 1 jam dari ibu kota. Bagaimana di daerah-daerah lain? Saya teruskan sedikit, ketidakseimbangan struktur ekonomi kita. Ini adalah bahasa sopan, tapi sebenarnya itu bukan ketidakseimbangan, itu adalah ketidakadilan struktur ekonomi Indonesia. Saudara, dari semua uang yang beredar di Indonesia, 60% beredar di ibu kota. Hanya 30% yang beredar di kota-kota besar, sisanya 10% beredar di desa-desa. Padahal lebih dari 50% rakyat kita tinggal di desa-desa. Dari 60% yang beredar di kota-kota besar, tidak berarti semua orang kota menikmati 60% itu. Segelintir orang lagi yang menguasai porsi terbesar perekonomian kita. Kalau kita lihat, gini indeks kita sekarang 0,4. Berarti, apa artinya ini? Artinya adalah 1% dari penduduk Indonesia menguasai 41% kekayaan negara. Yang harus diperhatikan adalah bahwa ini terjadi justru di saat reformasi. Ini terjadi mulai tahun 99-2000 sampai sekarang, dan trennya kelihatannya akan meningkat. Ini adalah akibat sistem ekonomi yang kita sekarang jalankan. Sistem ekonomi yang kita jalankan sekarang adalah kapitalisme neoliberal, bahkan yang saya sebut kapitalisme yang tidak terkendali, ya, laissez-faire capitalism, di mana pendapat mereka-mereka yang gandrung dengan sistem ini adalah pemerintah harus mundur dari kegiatan ekonomi, serahkan semua ke pasar. Mereka katakan the less government is the best government. Pemerintah makin sedikit lebih baik. Jadi dengan itu memang nanti sedikit yang kaya, tapi yang kaya ini nanti akan menciptakan ekonomi pertumbuhan, dan nanti kekayaan itu akan menetes ke bawah. Itu namanya trickle down. Itu teori mereka, the trickle down economy, menetes ke bawah. Masalahnya adalah berapa lama menetes sampai ke bawah. Jangan-jangan Keynes mengatakan iya akan menetes setelah kita mati semua. Tapi saya melihat kalau situasi seperti ini, ya kan, di negara mereka sendiri sudah ada kesadaran bahwa tidak bisa berjalan. Bahkan di negara-negara barat sekarang pemerintah terpaksa mengambil alih untuk amankan rakyat kecil. Waktu 2008 ekonomi barat ambruk, Wall Street ambruk, pemerintah Amerika, pemerintah Inggris, pemerintah Belanda, pemerintah Prancis terpaksa intervensi. Inggris menasionalisasi bank-bank daripada hancur rakyat kecil menderita. Amerika, mereka nggak mau ngomong nasionalisasi, nggak enak kata-katanya, kasar. Istilah mereka bail out. Tapi sama aja sebetulnya. Ya. Perusahaan ambruk diambil alih oleh pemerintah Amerika, diselamatkan, kuat
lepas lagi. Padahal kalau kita ada kegoncangan, kita disuruh mati aja semua. Yang prihatin sekarang kita harus lihat adalah ujungnya bagaimana. Ujungnya di mana ada kesenjangan ini, hanya segelintir yang menikmati. Ujungnya adalah bahwa di negara yang sudah merdeka lebih dari 60 tahun, ternyata masih banyak rakyat kita yang kelaparan. Tapi kita bangsa yang sopan, kita tidak pernah mau pakai istilah lapar. Istilah kita adalah kurang gizi. Kita lihat di ibu kota, negara yang sudah merdeka 60 tahun, katanya ekonomi ke-16 di dunia, pertumbuhan 6,3%. Di DKI saja, di ibu kota, hampir 30% anak-anak di ibu kota kurang gizi. Berarti 1 dari tiap 3 anak di ibu kota kurang gizi. Yang paling sedih NTT. Saya ingat angkanya itu adalah hampir 60%, 58%. Akibatnya adalah anak-anak kita sekarang waktu berkandung 9 bulan kurang protein, waktu jadi bayi kurang protein, jadi lemah, pendek, dan kurang cerdas. Jadi jangan heran kita kalau kita kalah bersaing dengan negara lain. Bangsa Indonesia sudah kalah sejak dalam kandungan ibunya. Ini tantangan bagi kita. Data terakhir yang kita baca di Kompas beberapa hari yang lalu membuat kita tambah prihatin. Di bidang matematika dan sains yang rendah dan di bawah rata-rata, Indonesia salah satu tertinggi di Asia. Taiwan paling tinggi, 49%. Anak-anaknya menguasai sains dan matematika. Artinya apa? Dia siap untuk abad ke-21, dia siap merebut teknologi, dia siap inovasi, dia siap untuk bersaing sama semua negara, dia akan jadi negara makmur. Dan ini akibat dari sistem ekonomi kita yang tidak bisa memberi cukup nafkah kepada sebagian besar rakyat kita sendiri. Mengapa hal ini terjadi? Saya mulai menjelaskan dengan satu tabel. Tabel ini adalah tabel neraca devisa. Kalau kita lihat neraca ekspor impor kita dari sejak tahun 97 sampai tahun 2012, negara kita mengalami surplus tiap tahun. Yang kita jual ke negara lain lebih dari yang kita beli. Berarti dari segi perdagangan ekonomi, negara kita untung tiap tahun. Ini juga data dari pemerintah Indonesia sendiri. Selama 15 tahun kita untung. Untungnya adalah rata-rata 25 miliar tiap tahun. 250 triliun tiap tahun untung sebagai bangsa. Kalau kita kembali ke tabel tadi, minta kembali sebentar ke tabel yang pertama. Yang membuat saya mulai tertarik dengan menganalisa sistem ekonomi adalah justru data ini. Waktu 98 reformasi, Pak Harto lengser, 1 hari kemudian saya lengser. Tahun 99 saya waktu itu sedang berada di Yordan, dapat laporan ekonomi tentang Indonesia, ya. Data devisa 9798. Waktu itu 99 saya dapatnya. Jadi baru 2 tahun. Terjadi suatu pencerahan. Loh, katanya kita krisis ekonomi, rupiah kita hancur, tapi kok negara untung?
Negara kita untung 12 miliar. Kok Indonesia ngemis-ngemis 4 miliar dari IMF? Kita ngemis 4 miliar, kita dikasih tekanan. Dikasih LOI berapa puluh poin. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Bulog bubarkan. Petani nggak boleh dibantu, nggak boleh subsidi. Import buka bebas, nol bea. Dan kita semua pejabat-pejabat kita siap, Pak, siap, Pak. Ada ketua IMF tolak pinggang di depan presiden 250 juta rakyat Indonesia. Dan kita sebagai elit, kita juga yes sir. Kita rela petani-petani kita korbankan. Petani kita disuruh bersaing sama petani yang disubsidi di negara dia. Dan ada tokoh-tokoh Indonesia, saya pernah jumpa doktor ekonomi mengatakan, ya sudah, kalau petani Indonesia tidak bisa bersaing, ya itu salah petani Indonesia. Saya kaget, kok ada seorang Indonesia bicara seperti itu. Tapi itulah tahun 99, euforia. Semua orang bangga jadi neoliberal. Waktu itu artikel-artikel di koran-koran, biarkan impor beras, harus bersaing, pasar bebas, globalisasi, nggak apa-apa, Bulog jadikan perusahaan. Padahal ternyata dibilang krisis ekonomi, kita untung, dan kita untung tiap tahun sampai dengan tahun 2011. Untungnya adalah 25 miliar dolar tiap tahun. Kalau 15 kali 25 miliar, harusnya devisa kita sekarang 375 miliar dolar. Tetapi Bank Indonesia, ini bulan Maret, sekarang mungkin sudah turun, saya dengar sudah turun 104 miliar, sekarang mungkin 100 miliar. Kalau kita lihat harusnya 375, sekarang ada kurang lebih 100, berarti ada kehilangan kekayaan nasional. 2/3 kekayaan kita hilang. 375 dikurangi 100 sekian, berarti ada apa yang saya sebut kekayaan nasional kita tidak tinggal di Republik Indonesia. Kalau harusnya 375, yang ada 100, berarti ada 275 miliar dolar kekayaan bangsa yang mengalir keluar, yang tidak tinggal di Indonesia. Artinya sistem ekonomi yang macam apa ini? Kita bekerja, rakyat kita bekerja, bumi kita, air kita, buruh kita, rakyat kita, tapi kekayaannya tidak tinggal di Indonesia. Artinya apa? Kalau bukan penjajahan bangsa Indonesia. Artinya apa? Dan apakah kita sebagai warga negara kita harus teruskan sistem semacam ini? Saudara-saudara, saya tidak menganjurkan kita anti asing. Justru yang saya katakan, kita harus belajar dari mereka. Saudara-saudara sekalian, net outflow of national wealth. Nah, sekarang saya ingin cerita kepada saudara-saudara salah satu penjelasan bagaimana hal ini bisa terjadi. Karena setelah saya pensiun, saya jadi pedagang. Apa yang saya ingin sampaikan? Saya setelah jadi pelaku, jadi saya jadi pelaku ekonomi, saya paham. Akhirnya saya mengerti bagaimana bisa ini terjadi. Nah, sekarang saya ingin jelaskan. Tolong sabar, kasih saya 10 menit lagi. Karena ini penting. Dan banyak orang akan benci sama saya karena saya bongkar ini. Saya ingin menjelaskan salah satu sebab bagaimana cara mengalir kekayaan nasional.
saya bicara salah satu sektor, yaitu sektor kelapa sawit. Ya. Jadi saudara-saudara, katakanlah saya adalah seorang pengusaha. Ya. Katakanlah saya Ahmad, Pak Ahmad, pengusaha kelapa sawit, ingin membuka kebun kelapa sawit. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, datang ke pemerintah Republik Indonesia di kabupaten. Minta apa? Minta izin prinsip dari bupati. Ya, pemerintah Indonesia. Sesudah itu saya ke pemerintah Indonesia lagi, yaitu Kementerian Pertanian. Minta lagi izin. Pemerintah Indonesia dapat izin. Kemudian kemana lagi? Ke pemerintah Indonesia lagi, Kementerian Kehutanan. Ya, dapat lagi izin. Sesudah itu kemana lagi? Ke pemerintah Indonesia lagi, BPN, Badan Pertanahan Nasional. Minta apa? Minta HGU, hak guna usaha, izin hak guna usaha dari pemerintah Indonesia lagi. Mohon diikuti ya skenario ini. Dengan HGU ini saya datang kemana? Ke bank pemerintah Indonesia lagi, bank milik rakyat Indonesia lagi. Saya datang ke bank, saya katakan ke bank, saya ingin buka perkebunan kelapa sawit 100.000 hektar. Saya minta kredit. Baik, mana jaminan yang bisa kau sampaikan? Borokmu mana? Oh ini Pak, ada boroknya. Ini HGU saya Pak. Jadi HGU dari pemerintah Indonesia dikasih ke bank pemerintah Indonesia sebagai jaminan. Luar biasa baiknya pemerintah Indonesia ini. Saya kira nggak ada pemerintah di dunia yang sebaik pemerintah Indonesia. Jadi dikasih uang, ya, dikasih izin. Pertama dikasih izin, dikasih HGU, habis itu dikasih uang. Jadi si pengusaha Ahmad ini sesungguhnya bisa katakan modalnya modal dengkul, ya. Tapi ini mulai seru ini, karena saya pelaku. Belum ada satu pohon kelapa sawit yang ditanam, ya. Belum ada satu pohon yang sebenarnya harganya untuk membuka kebun dan menanam itu, waktu zaman saya dulu itu indeks di bank $3.000 per hektar. Saya tanya direktur operasi saya, kalau kita buka kebun berapa Pak? Cukup Pak, 15 juta. Ya habis-habisnya 18 juta Pak. Katakanlah 20 juta Pak. Jadi apa artinya saudara-saudara? Belum ada satu pohon pun ditanam, si pengusaha itu untung 30%. Harganya 20 juta, dia dapat uang 30 juta. Kalau 100.000 hektar kali 3.000, kreditnya $300 juta. Belum ada satu pohon pun dia sudah untung $100 juta. Kemudian sesudah dia dapat kredit itu, ya, dan dia sudah untung di depan, datanglah dia ke areal dia, kebun dia. Lihat, kok hutan lebat. Datang lagi ke pemerintah Indonesia, minta izin potong kayu, karena kebun ini
untuk kelapa sawit, Pak. Jadi terpaksa kayunya saya tebang, Pak. Dapat lagi izin potong kayu. Ternyata belum ada satu pohon kelapa sawit ditanam, dia sudah untung lagi. 1 hektar kurang lebih, Pak Supri mana? Ada nggak Supri di sini? Pri, berapa 1 hektar sekarang? 1 hektar kurang lebih 100 kubik, ya kan? 100 kubik, ya Pak Hardi, ahli hutan. 1 kubik sekarang berapa harganya? 5 juta. Katakanlah 2 juta deh. 2 juta kali 100 kubik kali 100.000 hektar, saudara-saudara. Tolong para dosen matematik hitung. Kemudian mulailah dia tanam kebun kelapa sawit itu, bikinlah dia pabrik. Dari mana uangnya? Pemerintah Indonesia lagi. Ya. Untung lagi di depan. Oke. Jadi udah untung. Kemudian berbuahlah itu kelapa sawit. Jadi minyak kelapa sawit. Kemudian dijual. Dijual kemana? Dijual ke luar negeri. Sebagai bentuk apa? Bentuk minyak kelapa sawit. Pakai apa? Pakai tangki-tangki. 1 tangki kurang lebih berapa ton? Berapa? Pokoknya ratusan tangki tiap hari keluar dari kebun itu. Isinya apa tangki itu? Minyak. Tapi tangki itu truk. Pakai apa? Solar. Solarnya apa? Disubsidi oleh rakyat Indonesia, APBN. Ya. Jadi ikuti dong, harus diikuti alur ini. Udah dikasih HGU, bumi air dikasih. Bumi air milik bangsa Indonesia dikasih. Sesudah itu dia pakai solar disubsidi. Dia pakai jalan kabupaten dibangun oleh APBD. Dia pakai jembatan APBD. Dia pakai jalan nasional APBN. Dia sampaikan ke terminal, ke pelabuhan APBN. Dia kirim ekspor. Dia jual, dibayar, dan nah ini puncaknya nih, klimaks. Dan setelah dijual, uangnya tidak masuk ke Republik Indonesia. Solar dibayar rakyat, jalan dibangun rakyat, jembatan dibangun rakyat, pelabuhan dibangun rakyat, buminya dikasih. Untungnya tidak kembali ke Indonesia. Bahkan perusahaan tersebut, HGU-nya Indonesia, banyak sekarang sudah di IPO di pasar modal. Saudara-saudara, kita harus berani bertanya, apakah ini masa depan yang kita akan teruskan? Berapa juta hektar kebun kelapa sawit sekarang, nikmatnya apa? Mau harga kelapa sawit naik, bangsa Indonesia hanya terima UMR. Rakyat buruh kita terima upah. Saudara-saudara, saya lihat di negara jiran, Malaysia, dia punya kebun kelapa sawit. Saya sudah berkunjung ke sana. Kebun kelapa sawit dia, 94% dari semua kebun kelapa sawit dia milik pemerintah Malaysia, milik BUMN Malaysia. 94%. Berarti semua uang dan semua keuntungan itu beredar di Malaysia.
Saudara-saudara, ini hanya satu sektor yang saya bicara. Sektor-sektor lain di buku saya kira dibahas. Akhirnya kita sampai kepada kondisi sekarang. Kalau begini, kalau ada tiap tahun net outflow kekayaan nasional kita, saya kira ya tidak perlu kita punya rencana pembangunan jangka panjang, karena rakyat kita juga tidak akan nikmati. Kita tidak akan apa-apa. Kita dipelihara sebagai pasar dan sebagai upah. Bumbu kita dipakai, air kita dipakai, rakyat kita dipakai buruh, dan kita disuruh jadi pasar untuk bangsa lain. Kita penuh retorika, kita nyanyi Indonesia Raya, maju tak gentar, tapi jalan di tempat. Dan kita miskin. Kita miskin. Di tengah kekayaan sumber alam, kita miskin. Negara 3/4 laut import ikan asin, import ikan teri, import garam, import singkong. Datanya semua ada. Saya tidak akan terlalu bahas. Yang terakhir, import daging. Saudara-saudara, negara kita beli motor 10 juta motor tiap tahun dan meningkat terus. Ternyata komponen pertumbuhan ekonomi 6,3% itu diantaranya 40%. Saya coba cek datanya lagi ya, yang jelas di atas 17%. Dari 6%, 17% industri otomotif. Penjualan motor mendekati 10 juta, ini 2012. Sekarang sudah mendekati 10 juta. Kemudian mobil sudah 1 juta lebih. Yang hebat, dari semua mobil tidak ada merek buatan Indonesia. Jadi kita mengirim uang ke negara lain. Malaysia yang 1/10 jumlah penduduk kita, hanya 25 juta orang, dia sudah berani belasan tahun yang lalu membuat mobil nasional. Dan sekarang kita buka pasar kita, tahun 2015 kita masuk pasar ASEAN, the ASEAN Economic Community. Kita harus buka, semua barang mereka akan masuk. Rakyat kita sekarang sudah pakai Proton. Saya bukan mengatakan kita harus anti asing, tidak. Tetapi masa iya negara ke-16 ekonomi di dunia, ke-4 jumlah penduduk, negara yang kita cintai, masa sih nggak bisa bikin mobil? Dan selalu kita di brainwash. Oh, tidak efisien. Loh kok Korea jumlah penduduknya lebih sedikit dari kita, kok dia efisien, kita nggak bisa efisien? Berarti apa? Berarti kita dididik oleh banyak pemimpin kita untuk menyerah sebelum berjuang. Ya. Walaupun kita tidak mengakui, kita di bawah sadar kita merasa rendah diri. Minderwaarde hates kompleks. Begitu lihat orang asing, hormat, kagum. Saya nggak mengerti. Menteri-menteri kita, banyak pemimpin-pemimpin kita dari dulu. Oh, jangan, Indonesia tidak perlu bikin mobil. Satu mobil, kalau kita hitung, katakanlah ongkos real, ongkos produksinya rata-rata $5.000 satu mobil. Keuntungan bersih itu biasanya 10%. Bersih itu
10-20%, katakanlah $1.000 untung. Berarti kalau kita 1 juta setahun, berarti kita kirim uang keluar $1 miliar 1 tahun. Kalau motor sama, 20% dari $1.000, $200 kali 10 juta, $2 miliar. Jadi kita kirim tiap tahun $3 miliar ke luar negeri. 30 triliun kita kirim tiap. Saudara-saudara, yang kita harapkan adalah kalau ada 1 juta mobil yang dibeli oleh rakyat Indonesia, masa kita tidak mampu merebut 10% saja dari pasar kita sendiri? 100.000 mobil. Masa nggak ada sih pemimpin bangsa Indonesia yang mengatakan kita bikin mobil 100.000? Saya kira rakyat kita akan beli mobil Indonesia semua. Dan kita katakan kepada orang-orang sahabat kita di asing, oh please, jangan takut. Kami hanya minta izin, kami pakai pasar kita sendiri hanya 10%. Jadi tetap kok boleh 90%. Kalau kita lihat data ini semua, sampailah kita kepada kesimpulan bahwa kalau sistem ekonomi ini terus, tidak mungkin kita menjadi bangsa yang sejahtera. Sekarang saja kita mencetak hutang terus untuk menutupi APBN kita. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya tidak akan bahas rinci. Saya sekarang what is to be done. Apa jalan keluar? Apa jalan keluar kita? Saya menilai bahwa kita harus berani banting haluan. Kita sekarang harus kembali ke rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh founding fathers kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Ya. Sudah jelas rancang bangun kita adalah ekonomi kita harus ekonomi tengah, ekonomi campuran. Jangan full kapitalis, jangan full sosialis. Ambil yang terbaik dari kapitalisme, karena kapitalisme banyak yang baik. Kapitalisme mendorong inovasi, mendorong entrepreneurship, mendorong investasi, ya. Tetapi harus diimbangi oleh pengamanan rakyat banyak. Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 sangat gamblang bahwa ekonomi kita adalah bukan 100% ke sini, tapi adalah berasaskan kekeluargaan. Kemudian ayat 2-nya sangat gamblang lagi bahwa semua cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai negara. Menguasai hajat hidup orang dikuasai oleh negara. Kemudian selanjutnya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah rancang bangun ekonomi kita. Jadi kalau demikian, saya kira mengalir keluar kekayaan alam, kekayaan nasional kita akan terbendung. Saudara-saudara, keunggulan kompetitif kita adalah justru di bidang agro. Di negara lain hanya bisa 1 atau 2 kali panen, kita bisa 3 kali panen. Kita memiliki keunggulan yang tidak dimiliki bangsa-bangsa lain. Kita harus manfaatkan keunggulan ini. Dan memang ketahanan ekonomi kita justru berada di sektor pertanian dalam arti yang luas. Pertanian, perikanan, kehutanan, dan sebagainya. Intinya adalah kita harus berani melakukan terobosan. Dan karena itu saya dan tim saya menganjurkan dan mengusung bahwa bangsa kita perlu suatu strategi baru. Strategi baru ini saya sebut strategi dorongan besar, di mana sudah berjalan baik kita biarkan maju,
Kita harus memilih sektor mana yang kita harus memberi dukungan besar kita. Tidak bisa kita luas, semua kita mau selesaikan, tidak bisa. Pilih dulu sektor mana, nanti sektor lain akan menikmati. Menurut saya agro, ya, dengan semua sektor yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi oleh agro, itulah kita punya keunggulan, dan ini bisa menjadi mesin mengangkat ekonomi lain. Kita punya 77 hektar hutan yang sudah rusak. Kita harus rubah hutan rusak ini, lahan yang rusak, untuk menjadi lahan produksi. Jadi strategi kita sangat sederhana. Yang menjadi kendala, yang menjadi hambatan, yang menjadi bencana lingkungan, kita rubah menjadi sektor produktif. Dengan demikian kita bisa swasembada energi dan swasembada pangan. Dari singkong kita bisa menghasilkan bioetanol. Singkong kita adalah yang terbaik di dunia. Singkong kita sekarang bisa 50 ton per hektar. Para ahli sudah mengkaji ini. Saya kira ini peranan daripada guru-guru lagi. IPB, fakultas-fakultas pertanian, kita butuh keahlian saudara-saudara. Kita bisa menjadi negara swasembada energi dari pertanian, dari agro. Pangan, jagung, ubi jalar, dan beras, kita bisa menjadi penyuplai bangsa-bangsa lain. Jagung sekarang bisa rata-rata 10 ton satu kali panen. Kita bisa 2 kali panen setahun. Jadi 1 hektar bisa 20 ton per tahun. 1 ton harga pasar sekarang adalah $300. Untung bersih 1 ton jagung adalah $200 per ton. 2 juta per ton kali 10. Jadi 1 hektar kita bisa hasilkan 20 juta tiap panen. 1 hektar. 1 tahun kita bisa dapat 40 juta. 1 tahun. Berarti petani kita kalau punya 1 hektar, dia tanam jagung, seharusnya dia bisa hidup dengan layak. Saudara-saudara sekalian, saya kira saya ambil kesimpulan, ya, bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua. Sekarang tantangannya adalah, beranikah kita mengoreksi diri kita sendiri? Dan karena itu harus ada keberanian untuk kita mendidik rakyat kita bahwa perlu ada perubahan di negara kita. Perlu ada perubahan karena kalau tidak, kalau sistem yang sekarang jalan terus, saya kira ujungnya adalah sesuatu yang kita tidak inginkan. Saudara-saudara, kita punya potensi yang besar. Katakanlah kembali ke anak-anak kita. Hanya 5% yang di atas rata-rata. Ya. Tapi 5% dari 250 juta orang. Berarti rakyat kita ini 5%, 12 juta, 12,5 juta di atas rata-rata. Singapura seluruh penduduknya hanya 5 juta orang. Jadi yang pinter di Indonesia itu lebih dari seluruh Singapura. Ini yang harus kita dorong. Saudara, saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, para guru besar. Bapak-bapaklah adalah harapan bangsa. Dari bapak-bapak, ibu-ibu, kita harapkan suatu pencerahan. Bapak-bapak harus turun
dari gunung, harus turun dari menara Gading, harus berani memimpin rakyat, memimpin dengan ilmu, memimpin dengan dauh fatwa. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu lah, para profesor adalah the best and the brightest brains of the country. Kalau Indonesia bangkit, para cendekiawan harus punya sikap. Terserah jalan mana yang mau dipilih. Mungkin analisa buku kami, mungkin pendapat kami keliru. Kami siap disanggah, kami siap dikoreksi. Apakah salah rakyat Indonesia ingin berdiri di atas kaki kita sendiri? Saudara-saudara sekalian, kemarin saya bicara di Kadin, Singapura, Chamber of Commerce Singapura campur sama Malaysia, mereka di Jakarta kemarin. Saya diundang bicara, salah satu pertanyaan, bagaimana nasionalisme Indonesia meningkat di bidang ekonomi? Apakah ini tidak mengancam perusahaan asing? No, saya katakan. Kita tidak akan anti asing. Kita terbuka. Silakan. Kenyataan Coca-Cola dijual, kita nggak ribut. Sprite, Fanta, Kentucky Fried Chicken, McDonald, Burger King, Subway, Häagen-Dazs, apa lagi? Hah? Pizza Hut, iya kan? Kita nggak melarang. BMW, monggo kita terbuka. Tetapi masa kita nggak boleh dong? Apakah pemuda kita, pemudi kita, rakyat kita, apakah anak-anak kita tidak boleh melihat masa depan? Oh, saya nanti akan bekerja, saya mau jadi insinyur, saya mau bekerja di pabrik mobil buatan Indonesia. Kita dulu mampu bikin pesawat terbang di bawah Pak Habibie dulu. Sekarang alhamdulillah, saya baca di koran berapa BUMN kita membentuk konsorsium akan membangun MRT. Gerbong-gerbongnya akan dibuat oleh perusahaan Indonesia. Kita harus bangga itu. Kemudian ada di Solo, orang membuat mobil SMK, ya kan? Saya udah pesen, belum dikirim-kirim itu. Saya waktu awal dengan berbagai teman, ya, cendekiawan-cendekiawan yang dari akademisi, di awal kita ketemu secara naluri karena perasaan waktu itu 99 aneh, kok kita nggak boleh mandiri, kok kita harus menyerahkan kekayaan kita, bank kita diambil alih, petani kita nggak boleh dibela. Jadi saya waktu itu diminta oleh HKTI untuk masuk HKTI dan menjadi ketua umum. Akhirnya saya oke, karena naluri saya masuk HKTI, ketemu Rahmat Pambudi, ketemu tokoh-tokoh yang juga semua karena naluri. Aneh ini, ya. Tadi disebut Profesor Sri Edi Swasono, ya saya anggap itu beliau salah satu guru saya. Banyak lagi, banyak sekali profesor-profesor yang merasa tidak benar ini arah. Almarhum Profesor Mubarto juga
sudah mengingatkan kita berkali-kali. Jadi, saudara-saudara, waktu kita awal, kita bahas, kita diskusi, kita kumpulkan data-data. Import garam, import singkong, import ikan asin. Saya ke Cirebon, industri mebel rotan mati karena pemerintah mengizinkan boleh ekspor rotan gelondongan tanpa diolah. Saya ke Brebes, industri ikan asin, import ikan asin. Akhirnya penajaman-penajaman terkumpullah buku itu. Dan terus saya katakan, coba dikaji, coba diminta pendapat, bagikan dan minta masukan. Alhamdulillah, hari ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Saya ingin memberi tanggapan. Benar, kenapa kita seolah-olah fokusnya hanya kepada ekonomi fisik? Karena, saudara-saudara sekalian, karena saya ingin bersama kawan-kawan mendiagnosa sumber penyakitnya apa. Sumber penyakit yang kita lihat dari tubuh ekonomi Indonesia ini adalah mengalir keluarnya kekayaan nasional. Itu berarti uang bagi suatu negara, wealth, kekayaan bagi suatu bangsa adalah sama dengan darah. Jadi penyakit bangsa Indonesia menurut diagnosa kami, dan itu yang kami lempar kepada para guru besar, diagnosa kami adalah tubuh bangsa Indonesia berdarah. Dan ternyata berdarahnya sudah puluhan tahun. Indikatornya adalah tabel neraca import-ekspor. Itu kita mulai data dari 97. Pak Rahmat Pambudi riset data dari tahun 60. Terus berdarah. Negara kita untung tiap tahun. Dari tahun 60. Kalau kita muncul ke belakang, mundur tahun 50, kecuali di tengah pergolakan tetap Indonesia untung. Kalau kita buka pidato Bung Karno, Indonesia menggugat, dan kita pelajari, beliau bicara persis sama. Hanya kalau saya pakai angka US dollar, beliau pakai angka Holden. Sekarang adalah terapi. Terapi menurut saya, ini adalah terapi kedaruratan. Ini tubuh ini sudah masuk IGD. Jadi, saya hitung dengan tim ahli yang membantu saya. Kebocoran kira-kira tiap tahun, dan ini kita sudah dengar dari dulu almarhum orang tua saya, profesor juga. Jadi saya terima seminar sama beliau, tiap kali makan udah terima seminar dari beliau. Saudara-saudara, dan pengalaman saya sendiri, saya bukan menjelek-jelekkan apa, tapi pengalaman saya waktu jadi pejabat di zaman Orde Baru. Saya seorang komandan jenderal, jadi pemimpin suku komando utama. Pernah dikasih anggaran Jenderal Prabowo, waktu itu saya masih Brigjen, ini anggaran, kau mau kami yang bangun untuk Anda?
Atau kamu mau kelola sendiri? Saya panggil staf saya, hitung dari atas, mengatakan ini anggaran, tapi saya potong 27%. Jadi anggaran dikasih saya sebelum saya terima sudah dipotong 27%. Bayangkan ngenasnya hati ini. Belum mulai apa-apa sudah dipotong 20%. Tetapi kita hitung sama staf saya, bagaimana? Kita terima uang, kita bangun sendiri, dipotong 27%, atau kita terima sudah jadi. Pak, kalau terima sudah jadi, jadinya itu 40%, Pak. Jadi ya sudah, saya terima, dananya dipotong 27%. Dan alhamdulillah kita mampu membangun. Saya diberitahu oleh saudara Jokowi dan Ahok. Dia mengatakan, Pak Prabowo, begitu kami jadi gubernur dan wakil gubernur, kami pelajari APBD, kami langsung potong 25%. APBD DKI sekarang adalah hampir 5 miliar dolar. Berarti Jokowi Ahok sekarang ini punya 1,2 miliar dolar tiap tahun. Bayangkan, di awal dia sudah potong anggaran dan dia mampu melaksanakan. Pengalaman saya, dipotong 27%, masih jadi. Sekarang periksa semua gedung-gedung yang saya bangun dulu dengan anggaran itu, dipotong 27%, masih jadi, ada. Artinya saudara-saudara, kalau pemerintah kuat, tegas, berani, dan bersih, APBN kita saya percaya bisa kita hemat, kita tutup kebocoran-kebocoran, kita pun saya kira bisa menghemat 25% APBN kita. Kalau kita potong 20% dari 160 miliar dolar APBN kita, kita punya 40 miliar dolar yang bisa kita amankan. Bapak sekalian, ibu-ibu sekalian saya hormati, penerimaan pajak sebagai persentase dari produksi nasional kita, GDP kita, adalah, ya, data 2012 adalah 12%. Thailand 7%, Zambia 16%. Jadi kita harus belajar ke Zambia. Artinya kalau kita sebagus Zambia, berarti kita bisa tambah penerimaan kita 4% dari GDP kita. GDP kita adalah sekarang 1.000 triliun, berarti 4% dari 10 triliun. Berarti kita tanpa investasi baru, hanya dengan kinerja satu direktorat jenderal, kita bisa punya 327 triliun cash hari ini. Uangnya ada. Dan yang mengherankan atau membanggakan, kita pernah 16% waktu tahun 93, 92, dan tahun 97, yang katanya kita krisis ekonomi, penerimaan kita 16%. Jadi kalau kita hitung dari kebocoran APBN yang kurang lebih 25%, ya, ini nanti kontroversial, mungkin banyak yang sakit hati kalau saya ngomong begitu, tapi ini data, ini fakta, dan ini sudah dibuktikan di DKI. Kalau di DKI bisa menghemat 25%, saya kira semua provinsi dan semua daerah bisa juga menghemat 25%. Jadi dari APBD, APBN 25%, dari penaikan pajak 4%, kita bisa kurang lebih tiap tahun
70 miliar dolar tiap tahun. 5 tahun artinya 350 miliar. Artinya kalau tidak ada perubahan, kalau tidak ada keberanian kita menutupi perdarahan ini, artinya kita akan hilang 70 miliar dolar, 700 triliun tiap tahun. Artinya, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, artinya kalau kita flashback 15 tahun, artinya selama 15 tahun ini kita kira-kira sudah kehilangan sekitar, ya konservatif, 50 miliar dolar tiap tahun selama 15 tahun. Jadi kekayaan kita sudah hilang 15 kali 50 miliar. Berapa itu? Berapa? 15 tahun kali 50 miliar. 700 miliar. 750. Ini terlalu semangat jadi hitung-hitungan kurang. Bapak-bapak bayangkan 750 miliar dolar. Seandainya waktu itu kita pandai, kita cerdik, kita lihai, kita waspada, negara ini sekarang sudah jadi apa? Bapak-bapak, ini penyakitnya. Jadi saya terima tadi. Kenapa pendidikan? Pendidikan harus utama. Tapi pendidikan kita ini sudah darurat menurut saya. Karena itu uang untuk perbaiki pendidikan kurang. Menurut saya pendidikan berarti investasi besar-besaran. Gaji guru harus naik. Guru SD, guru TK, guru SD, guru SMP, SMA, dosen, profesor. Maaf, dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Guru-guru kita yang terbaik, di SMA kita yang terbaik, kualitas hidupnya bagaimana? Inti yang saya katakan, kalau kita mau perbaiki pendidikan, kita perlu uang. Maaf, saya seorang praktis. Ya, saya terima. Benar, pendidikan utama. Kesehatan, benar. Kenapa? Ibu-ibu kita, bayi-bayi kita, 2 dari 3 anak di bagian-bagian negara kita kelaparan. 1 dari 3 anak kita di ibu kota kelaparan. Benar, tapi pendidikan perlu uang. Terutama gaji. Habis gaji, uang litbang. Habis uang litbang, kampus, laboratorium. Everything needs money. Kesehatan, money, uang. Uangnya di mana? Uangnya bocor. Uangnya ada. Ya. Jadi ternyata teori, analisa harus kita uji di lapangan. Dan DKI jadi kelinci percobaan. Kita sudah lihat. Jadi ada yang mengatakan, ya, ini banyak wartawan jadi saya agak nanti dibilang Prabowo mendukung korupsi. Tidak, justru sebaliknya. Tetapi ada yang mengatakan, Pak, terutama banyak pengusaha ini, korupsi ini perlu Pak untuk istilahnya pelicin, pelumas daripada ekonomi, mesin ekonomi. Kalau nggak ada pelicin, nggak jalan. Saya bilang, okelah, markup 5%.
markup diajar nggak ya di Fakultas Ekonomi? Ini, maaf boleh nggak saya agak juga umpat balik ke para guru besar ya. Para guru besar adalah orang-orang yang terpinter dan mengajarkan ilmu dan kebenaran. Tetapi dunia di luar kampus itu bukan salah benar, tetapi untung atau rugi. Jadi yang saya khawatir di kampus-kampus kita tidak diajarkan markup. Proyek yang nilainya 100 digelembungkan. Yang tadi saya cerita itu. Harga buka kebun 20 juta dianggarkan 30 juta. Sebetulnya ini juga memberi kepada kita harapan. Pemerintah yang kuat dan tekad dan bersih dan faham bisa menutup kebocoran dan akan punya cash untuk melaksanakan pembangunan. Saya terima. Memang pendidikan harus pertama. Saya terima semua masukan, ini memperkuat semua. Tadi dari Rektor Majalengka, Universitas Majalengka, Profesor Pak Yunus mengatakan kepada saya bahwa saya harus nyalon. Saudara-saudara, saya selalu katakan kalau memang ada dukungan dari rakyat, saya siap mengabdi. Kalau tidak ada dukungan dari rakyat, tidak masalah. Ya, kita akan terus jadi warga negara yang baik di bidang kita masing-masing, karena kita sudah sepakat. Kita maju ke rakyat, kita minta mandat ke rakyat. Kalau rakyat memberi mandat, kita terima sebagai amanah, kita terima sebagai kewajiban. Kalau rakyat tidak memberi mandat, kita juga terima. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, ini adalah konsensus kita memilih demokrasi. Yang menjadi masalah bapak-bapak sekalian, yang menjadi bahaya bapak-bapak ibu-ibu sekalian adalah bahwa demokrasi kita ini mau atau sudah atau sedang dibajak. Kalau demokrasi benar kita terima, tetapi kita sekarang ini bicara apa adanya, blak-blakan. Yang sekarang berkuasa adalah uang. Uang berkuasa. Yang dihormati adalah orang yang punya uang. Tidak jelas uangnya dari mana, dia punya uang, dia yang dihormati. Orang yang punya uang bisa membeli semuanya. Keadilan bisa beli. Kalau Anda miskin, jangan harap Anda bisa keadilan. Ini kita bicara apa adanya. Mereka terang-terangan mengatakan apa yang nggak bisa dibeli di Indonesia, apa yang tidak bisa dibeli di Indonesia. Maaf, tidak mau menjelek-jelekan, tapi bagaimana ya kalau kita tidak pura-pura tidak tahu atau tidak berani untuk mengatakan. Undang-undang bisa dipakai. Ya. Jadi masalahnya itu. Saya baru tahu ada pemilihan kepala desa berapa minggu lalu. Saya nggak mau sebut desa mana. Tersebar luas di desa itu. Kepala desa yang menang habis
3,5 miliar. Rakyat di desa itu ditanya, Pak, Bapak milih siapa? Ah, saya milih yang kasih 600.000 Pak. Namanya pun dia nggak hafal. Pokoknya yang kasih 600.000. Pemilihan kepala desa sekarang 1 suara 600.000. Jadi demokrasi kita sedang dirusak. Sekarang demokrasi itu wujudnya adalah pemilihan, masuk kotak, suara. Tapi daftar pemilih tidak jelas. Banyak hantu dalam daftar pemilih itu. Jadi bapak-bapak sekalian, demi menyelamatkan negara, marilah kita benar-benar berjuang menata kembali sistem-sistem kita. Laksanakan demokrasi dengan baik. Siapapun yang menang asal keputusan rakyat, silahkan. Sekarang yang terjadi adalah manipulasi dan rekayasa. Polling, survei dibeli. Saya pesan survei, bikin saya nomor 1. Kita tahu itu semua. Saya sangat percaya kalau sudah beberapa ratus guru besar punya pendapat yang sinkron, punya konsensus, konsensus itulah bisa menjadi konsensus bangsa. Saya berharap dari bapak-bapak para guru besar sebagai guru bangsa, sebagai the best brains of nation, not only the brains but also the conscience. Guru besar harus menjadi otak dan hati nurani bangsa. Katakanlah yang benar-benar dan katakanlah yang salah-salah. Apakah benar kekayaan kita bocor tiap tahun dan kita harus menerima? Apakah benar rakyat kita hanya menjadi kacung? Rakyat kita hanya menjadi pelayan? Rakyat kita hanya boleh jadi pasar? Rakyat kita hanya boleh upah murah? Kalau bapak-bapak menilai kondisi itu benar, ya kita mau bilang apa? Tapi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu menilai tidak benar dan mampu kita robah dan mampu kita amankan kekayaan kita, maka tidak ada jalan lain. Bapak-bapak guru besar, ibu-ibu guru besar harus turun gunung, harus memimpin rakyat, memimpin dengan ilmu, memimpin dengan hati, memimpin dengan anjuran, memimpin dengan pendidikan, memimpin dengan keberpihakan kepada bangsa sendiri. Saya kira itu harapan saya. Terima kasih kehormatan yang diberikan kepada saya. Dengan semangat dari bapak-bapak ibu-ibu, saya lebih semangat dan kita mampu merubah bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.